Sebuah rekaman suara yang diduga dilakukan oleh Dandim, Bupati, Kapolres, dan juga Kajari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara bernarasikan dukungan untuk Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Kita bahas hal ini bersama dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak dari Kepolisian Republik Indonesia termasuk Kompolnas untuk memverifikasi hal ini namun belum mendapatkan respon. Saya sapa langsung Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja ingin tanya, tadi di informasi sebelumnya Palti Huta Barat akhirnya ditangkap gara-gara diduga menyebarkan rekaman suara tersebut. Bagaimana Anda melihat dampak dari penyebaran rekaman suara dugaan konsolidasi ya, quote unquote dari daerah dari pejabat daerah di Kabupaten Batubara yang kemudian menyeret Palti? Ya, sangat disayangkan sekali ya proses penangkapan Palti ini sangat cepat sekali. Kalau kita melihat dalam surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Dirtipid Siber Barreskrim Polri, laporan itu tanggal 16, tanggal 17 sudah mulai penyidikan, kemudian tanggal 19 pagi Palti ditangkap gitu loh. Ini kan sangat disayangkan sekali karena seharusnya kepolisian melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi terkait dengan substansi masalah, yakni upaya ketidaknetralan aparat di Batubara. Meskipun itu sudah diklarifikasi Bawaslu, tetapi sebenarnya kalau kita melihat substansinya, Bawaslu sendiri tidak mempunyai alat yang akurat atau tidak memiliki kompetensi terkait untuk mengatakan bahwa itu benar hoax atau bukan, seperti itu. Kalau kemudian itu dinyatakan hoax, itu pun juga harus ada penyelidikan lebih lanjut terkait dengan digital forensik dan sebagainya. Makanya kalau kemudian Palti tanggal 19 ditangkap ini, saya melihat sebuah arogansi yang dilakukan oleh kepolisian gitu. Bandingkan misalnya dengan kasus Firly Bahuri misalnya yang sudah ditetapkan tersangka sekian bulan tetapi tidak ditangkap. Tetapi Palti ini yang dituduh menyebarkan hoax, tetapi hoaxnya itu seperti apa belum jelas, tetapi dalam 3 hari sudah diproses malah ditangkap. Artinya ini kan mengganggu iklim demokrasi kita gitu. Masyarakat yang sebenarnya diharapkan melakukan partisipasi, melakukan pengawasan terhadap netralitas aparat, ini malah diintimidasi, dihantam dengan mengatasnamakan undang-undang gitu. Seharusnya masyarakat yang berpartisipasi melakukan pengawasan netralitas aparat ini didukung gitu, bukan diintimidasi. Kasus ini kan mengulang lagi kasus yang serupa terhadap Aiman Wicaksono seperti yang sebulan kemarin juga malam-malam didatangi polisi, kemudian hanya sekedar menyerahkan surat pemanggilan. Hal-hal seperti itu kan akhirnya mencederai dan mengkonfirmasi ketidaknetralan kepolisian kita seperti ini, dan ini sangat disayangkan sekali. Gitu. Oke, dari proses yang sangat cepat itu tadi 3 hari dari pelaporan, penangkapan, proses pelaporan, penyidikan sampai dengan penangkapan 3 hari, sedikit mengganggu iklim demokrasi di situasi politik saat ini. Anda melihat ini akan mengubah persepsi masyarakat terhadap netralitas dari kepolisian? Ya minimal mengkonfirmasi persepsi yang selama ini sudah muncul terkait ketidaknetralan aparat ya. Persepsi itu sudah muncul dan sekarang terkonfirmasi dengan perilaku aparat kepolisian sendiri, dan ini tentunya sangat mencederai pesta demokrasi kita yang seharusnya dibangun secara jujur, adil, dan terbuka seperti itu. Makanya sangat disayangkan sekali. Makanya Kapolri seharusnya juga harus turun tangan, segera menghentikan upaya kriminalisasi para pegiat sosial yang sedang ikut berpartisipasi melakukan pengawasan kepada aparatnya gitu. Karena mereka ini semangatnya adalah mencintai kepolisian, jangan sampai kepolisian ini tidak netral gitu. Kalau kemudian dirusak oleh internal sendiri dengan upaya-upaya kriminalisasi seperti ini yang dilihat secara terbuka oleh masyarakat, ini kan jadi menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang di akhir tahun kemarin sudah mulai membaik seperti itu. Oke, meskipun sudah dibantah Pak Bambang, potensi seperti ini adalah hal yang mungkin terjadi, potensi intervensi atau konsolidasi dari pejabat daerah.
Ya pasti ada. Makanya masyarakat kan juga harus berpartisipasi ya, saling bergandengan tangan karena ketika aparat negara ini terlibat berpolitik, akhirnya mengganggu legitimasi hasil dari pemilu nanti. Dan ini kan sangat disayangkan. Dan kalau itu muncul, artinya akan mengurangi kepercayaan pada hasil pemilu dan tidak untuk kemungkinan akan memunculkan gejolak-gejolak yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Makanya masyarakat ini juga harus berpartisipasi dan itu juga harus didukung oleh kepolisian dengan langkah-langkah yang lebih bijak dan lebih transparan dan netralitas itu harus dibangun bersama-sama itu. Kalau kemudian netralitas hanya sekedar klaim dari internal kepolisian sendiri ya tentu masyarakat juga akan melakukan cross check terkait dengan pernyataan-pernyataan itu dan sekarang penangkapan Palti kemudian juga kemarin pemanggilan Aiman misalnya seperti itu kan akan jadi menggerus kepercayaan publik kepada kepolisian yang dan mengkonfirmasi ketidaknetralan aparat gitu. Mengapa yang satu ini didorong sedemikian cepat, yang lainnya tidak gitu. Kita melihat juga seharusnya kan lebih pada substansi masalah terkait netralitas aparat di batubara itu gitu. Itu yang seharusnya diperiksa dan lebih dibuka secara transparan, bukan hanya sekedar mengkonfirmasi bahwa ini tidak ya. Ini bukan suara, tapi itu kan harus juga dibuktikan dengan hal-hal yang lebih ilmiah gitu loh, melalui digital forensik dan sebagainya. Dan polisi tidak bisa mengklaim bahwa ini sudah dilakukan seperti itu karena objek dari problem itu adalah personil kepolisian sendiri di daerah seperti itu. Kalau memang sudah diverifikasi harusnya ada transparansi kepada publik begitu ya supaya publik percaya dan persepsinya tidak negatif kepada Polri. Tapi begini, dalam konteks keamanan sosial Pak Bambang, sejauh mana kemudian isu-isu seperti ini dapat memengaruhi stabilitas politik menjelang pemungutan suara beberapa pekan mendatang? Ya, masyarakat tentu memiliki mekanisme sendiri ya, terkait dengan respon mereka kepada kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis gitu. Saat ini mungkin mereka diam, tetapi pasca pemilu mereka ketika ketidakadilan ini ketidaknetralan ini dipertontonkan sedemikian terbuka, ke depan ini juga akan mempengaruhi gitu loh, dan tidak untuk kemungkinan akan muncul gejolak-gejolak yang tidak perlu gitu. Makanya kepolisian harus menjaga diri untuk tetap netral gitu. Dan ini dibutuhkan ketegasan dari kepemimpinan Polri. Kapolri harus benar-benar segera menyatakan komitmennya untuk mengawasi personil-personil yang ada di lapangan jangan sampai ikut terlibat dalam politik seperti yang diamanahkan oleh undang-undang seperti itu. Kalau kepolisian masih ikut terseret-seret dengan politik pragmatis dalam pemilu ini, ya tentunya akan menjadi bumerang sendiri pada kepolisian. Dan itu tidak kita harapkan bersama gitu, Mbak Busta. Oke, kalau tadi Anda sampaikan harus menjaga bagaimana integritas dan juga netralitas. Tapi kemudian langkah konkretnya seperti apa yang mungkin sebaiknya diambil oleh kepolisian untuk menjaga integritasnya, kemudian menjaga netralitas, bebas intervensi, khususnya di masa politik seperti ini? Ya, kalau kita melihat kasus-kasus selama ini, seharusnya mungkin dalam konteks sorotan masyarakat ya, sorotan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Palti maupun Aiman maupun kawan-kawan yang lain, ini seharusnya aparat lebih mendalami substansi masalah. Ketidaknetralan aparat, isu ketidaknetralan aparat itu seperti apa, dan itulah yang harus dibuka. Seperti kasus di Batubara misalnya, ketika aparat kepolisian terlibat mempengaruhi kepala desa, kemudian ada aparat penegak hukum yang lainnya juga untuk mempengaruhi, itu yang harus diselidiki dan itu harus dibuka secara transparan. Kalau tidak dibuka hanya sekedar pernyataan-pernyataan saja, mereka tidak diperiksa, bahkan sekarang yang melaporkan, menyampaikan informasi itu malah ditangkap, ini akan menjadi bumerang bagi kepolisian.
Dan itu dibutuhkan komitmen Kapolri untuk membukanya itu. Kalau tidak ada komitmen untuk membuka itu seterang benderang mungkin ya ini akan terulang-terulang lagi dan itu sangat kita sayangkan bersama. Baik, kita harapkan ada ketegasan atau komitmen dari Kapolri untuk bisa menimbulkan iklim positif, iklim politik yang kondusif saat ini ya di masa-masa krusial seperti ini. Pak Bambang Rukminto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.